Bang, ini batu apaan sih? Terus ngirim foto, videonya kayak video TGP gitu ya kan? Halah, sebentar bang, lagi bareng gue seperti biasa. Masih agak ini gue, abis ngerosting kemarin kan mitos-mitos soal batu gitu kan. Sekarang editor gue bilang, roasting lagi bro. Happy dia, lihat gue emosi marah-marah, demen dia ya kan? Oke, next, di video ini gue pengen bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering nyampe ke gue di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Oke, gue sering nih ketemu orang nanya ke gue atau isu-isu atau pertanyaan yang sering gue saksikan berputar di kalangan para pemain batu. So stay tune, jangan kemana-mana karena gue akan langsung masuk ke pertanyaan demi pertanyaan demi pertanyaan demi pertanyaan. Pertanyaan pertama, bang kerja lu ngapain sih? Nah, kerja gue adalah memeriksa batu lo supaya lo nggak keliru dalam beli batu. Jadi gemolog tuh kerjanya tuh menganalisa batu. Oke, mulai dari batunya itu jenisnya batu apa. Kan tiap batu punya properties. Properties itu bisa membantu kita membedakan ya ini jenis batu apa. Lalu setelah nggak ambil itu aja, setelah batunya ketahuan kita tentukan natural apa sintetik. Tadi baru jenis tuh ya, dari jenis natural apa sintetik. Dari natural atau sintetik tentukan lagi treatmentnya apa. Dari situ tentukan warna, tentukan komen treatment dan lain sebagainya. Itu adalah tugas atau kerjanya gemolog. Paham ya? Next, bang, cara jadi gemolog gimana sih? Nah, ini juga ada beberapa nanya ke gue gitu kan. Yang pasti, lo harus menempuh pendidikan studi khusus mengenai perbatuan, yaitu tentang gemologi. Nah, studinya ini yang paling diakui dunia tentunya yang terakreditasi dan secara universal diterima. Misalnya seperti GIA, EAJS, ya kan, di SSIF, GMA, di Britain, di Jerman, itu ada semua sekolah-sekolahnya. Atau di Bangkok juga GIT juga bisa untuk orang asli Bangkok ya, dan lain sebagainya. Nah, sekolah-sekolah ini ditempuh dengan cara ya menyelesaikan teori dan praktek tentang perbatuan. Ya, teorinya kompleks, sangat amat kompleks. Kayak gue dulu di sekolah, buku tentang batu aja ada 40 buku lebih. Tiap batu itu dibahas secara spesifik dalam buku-buku tersebut. Lalu ada prakteknya, menyelesaikan studi praktek menganalisa batu. Itu semua diambil ya, dan lalu juga harus menyelesaikan studi tentang diamond, gemstone dan diamond, baru bisa menjadi gemolog. Nah, sekarang ini banyak nih kursus-kursus online ya di dunia yang bisa diakses. 3 bulan kursus dapat gelar gemolog. Sah saja sekolah itu terserah ya mau mengklaim lulusannya sebagai gemolog. Tetapi kalau kita bicara yang diakui standarnya itu hanya tertentu yang tadi udah gue sebutkan di awal. Oke? Itu caranya. Nanti gue janji deh gue akan buatkan video tentang proses menjadi sekolah gemolog karena itu cukup panjang ya. Oke, next. Bang. Ngapain sih batu harus di lab? Kan udah jelas ini batu asli. Ya jelas kata siapa? Kata lo. Kita kan nggak tahu, ya kan? Asli menurut lo belum tentu asli yang sebenarnya, ya karena harus diteliti. Kalau lo bicara tahun-tahun 70, 60, mungkin proses pembuatan batu, sertifikasi batu kan nggak umum ya. Jadi orang hanya sebatas menurut gua asli, orang percaya. Tapi kan saat ini zaman udah seperti itu, ya. Begitu banyak sekarang imitasi batuan, batu sintetik, batu treatment, yang mana semuanya bisa jadi merugikan lo. Ya kan, makanya itulah pentingnya menurut gua batu disertifikasi di lab yang cukup kredibel. Next, bang, kenapa sih biaya lab mahal banget? Ya karena biaya sekolahnya mahal. Resiko memeriksa batu juga besar. Sekarang gua tanya sama lo, batu-batu yang masuk ke lab, misalnya puluhan 400-an batu, nilainya emangnya 300.000 semua? Kan enggak. Ada yang dari paling murah sampai batu ratusan juta bahkan kan, batu-batu mahal. Itu kan ada resiko. Kalau terjadi apa-apa dengan batu tersebut gimana? Ya kan? Artinya apa? Proses kita menjaga memeriksa batu itu ada nilainya. Gitu kan, orang suka bilang nih, alah lab kan cuma cetak kertas doang. Kertasnya iya dicetak, batunya lu nggak mikir. Kadang-kadang banyak orang kita ini ngomong nggak dipikir. Lab mau gampang, cetak kertas doang, cetak duit. Udah gilanya lu, ulang kadang-kadang. Gua sih gedek banget kalau ada orang ngomong ke gua kayak gitu. Cetak kertas doang mau gampang itu. Nggak gitu, resiko di lab tuh sangat amat besar bro. Besar banget resikonya. Dan batu itu kan melalui beberapa proses di lab kan. Mulai di foto, kita mesti pastikan saat di foto batu aman. Saat batu masuk ke kita batu aman. Safety-nya. Saat diperiksa juga dalam keadaan aman. Sampai batu kembali ke customer. Dan itu semua ada nilainya. Ya, dan belum lagi peralatannya.
peralatan lab yang berstandar dunia kan mahal. Gua lab di GRI ini standarnya cukup lumayan lah, bisa dibilang cukup berstandar internasional, punya alat advance. Itu juga kan ada faktor, ada cost-nya, biaya perawatannya, biaya tenaga ahlinya. Karena itulah harga sertifikasi mahal. Sebenarnya kalau bicara di Indonesia murah. Di Indonesia lu lab batu 500.000 sampai sejuta jadi sertifikat. 120.000 lu dapat JEB ID card GRI. Gila nggak? Di luar negeri ya, lab-lab kayak Gublin ribuan dolar satu sertifikat. Lu butuh puluhan juta untuk dapat satu sertifikat. Jadi di Indonesia menurut gua cukup amat sangat murah. Makanya di sini lu nggak bisa harapkan kita punya alat yang sampai 10-15 M. Kenapa? Karena nggak akan balik modal. Yaitu fakta dan realitanya ya. Oke, next. Bang, ini batu apaan sih? Terus ngirim foto, videonya kayak video 3GP gitu ya kan. Ini batu apaan sih? Mana gua tahu, bro. Gua bukan, bro, gua ini juga manusia kayak lu. Gua mana tahu, sama aja kayak lu nanya, "Bang, tuh soto enak apa kagak?" Mana gua tahu, gua nggak makan sotonya. Sama kayak batu, gua nggak periksa, gua mesti lihat batunya. Kalau secara gini ya, secara guessing, secara tebak-tebakan, mungkin dengan gue melihat gue bisa tahu paling itu batu itu, karena keseringan gue melihat batu tiap hari. Tapi kan itu merugikan lu nanya gitu sama aja bunuh diri buat lo. Kalau ternyata analisa gue berdasarkan video yang lo kirim salah, gimana? Kalau analisa gue nih ya, kenapa banyak pertanyaan, ini pertanyaan paling banyak masuk ke gue. Kenapa? Karena mungkin lo belum paham. Dikira ahli batu itu dikirim foto tahu batu asli, tahu batu sintetik. Enggak, bro. Dalam menentukan batu asli, tahapannya itu banyak, ya kan? Tadi gue jelasin di awal kan, memeriksa, kerjaan gue itu memeriksa batu mulai dari jenisnya, treatmentnya, komennya, warna segala macam. Dan itu membutuhkan batu dianalisa secara langsung. Makanya profesi gemolog adalah profesi yang sangat amat tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan jarak jauh, ya, paham ya? Jadi sekali lagi, kalau lo nanya batu apa, gue jawab gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Ngerti nggak? Lu nggak harus bawa ke gua, by the way ya. Lu bisa bawa ke gemolog dan lab lain yang juga banyak yang kredibel di Indonesia. Bawa ke mereka, minta mereka analisa, itu yang benar. Toh biayanya nggak mahal, 100.000, terus lu bisa kirim batunya kalau nggak bisa datang gitu. Jadi banyak cara lah untuk menjawab ini. Jadi sekali lagi ya, gua kalau tanya batu apa nggak tahu. Kalau ada gemolog ngasih tahu batu apa berdasarkan foto, ya jangan didengar. Karena dia juga berdasarkan tebakan yang mungkin saja benar. Atau mungkin juga dia bisa, kayak gue, mungkin gue bisa, tapi nggak etis. Secara profesi itu nggak etis, oke? Sama lah kayak dokter gitu kan, lebih baik ketemu langsung, oke? Next, bang, liatin dong batu gue. Kalau asli gue bikin, kalau sintetik nggak usah ya. Ya kagak bisa lah, kan lu bayar kita, jasa kita tuh untuk periksanya, bukan hasilnya. Ya kan lu bayar James Lab untuk proses pemeriksaannya, bukan untuk hasilnya. Apapun hasilnya lu bayar. Ya, karena itulah jasa kita digunakan gitu loh, oke? Next. Bang, kenapa lab suka salah atau pernah salah? Gua banyak buat salah, bro, gue kasih tau sama lo. Banyak, dari awal gue gemolog sampai sekarang. Kenapa? Karena kita juga manusia. Lu nggak bisa ngarepin kita sebagai Tuhan yang kagak pernah salah, nggak mungkin. Tetapi kesalahan seperti apa? Kesalahan punya dasar apa enggak? Ya, terkadang juga gue juga pernah melakukan kesalahan yang amat sangat konyol, pernah, ya kan, pernah. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktor, misalnya kurang ketelitian atau terlalu menganalisanya terlalu berlebihan, bisa juga. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kelalaian atau kesalahan terjadi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa sering lab melakukan kesalahan. Nggak ada satupun lab di dunia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nggak ada. Sebut, JAE pernah salah, GRS pernah salah, Gublin pernah salah, EAJS pernah salah. Pernah, bahkan EAJS pernah kesalahannya gue ketemukan langsung, kesalahan EAJS. Jadi nggak ada, oke? So, kalau dari 10 batu ada 2 kesalahan, berarti kan 20%. Itu berarti banyak salahnya. Tapi kalau dari 100 batu cuma salah 1%, human errornya 1%, menurut gue itu udah sangat amat luar biasa. Udah sangat amat gitu. Oke? Jadi yes, lab pasti pernah salah, ya. Pasti. Lalu gimana bang kalau lab salah?
lu ajukan, lu keberatan, lu komplain, silakan. Komplain tuh ada tempatnya, di loket, minta ketemu gemolognya. Bang, bisa nggak gua ketemu gemolog? Harus lo ketemu. Bang, gemolog nggak mau diketemuin, tinggalin gemolog nggak mau diketemuin. Ya karena kewajiban kita sebagai gemolog adalah menjelaskan hasil kita, salah atau benar. Ya, jadi kalian mau ketemu gemolog, mau konsul silakan. Apalagi menyangkut batu kalian, ya kan? Jadi jangan sungkan. Ya, gua di GRI gua ada Mas Muhammad, ada Akta di Surabaya. Lu free, lu mau ketemu, lu bisa ke loket, lu bisa bilang, saya mau ketemu Mas Adam, Mas Muhammad gitu, bisa kalau mau, ya, mau konsul silakan, ya, perihal batu lu tentunya, jangan batu orang atau hasil lab lain, kan suka juga gue temuin nih, hasil lab lain datang ke gua, bang, gimana nih bang hasil labnya ini, lu tanya sama labnya, lu kenapa nanya sama gua sih? Ngerti gak sih, lu nanya sama labnya, mana masa gue disuruh komentar hasil lab orang, nggak etis, nggak pantas, ya, ngerti ya? Oke, next. Bang, mungkin nggak? Nah ini nih, bang, mungkin nggak sih dibuat standar jawaban semua lab sama? Gue jawab aja, nggak mungkin. Kalau membuat standar dengan tujuan menyamakan hasil lab seutuhnya, seluruhnya, mulai dari warna, hasil ini tuh jawabannya nggak mungkin. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah menyamakan persepsi tiap lab. Itu masih mungkin. Tetapi outcome-nya bisa jadi tetap berbeda. Kenapa? Banyak faktor. Faktor experience, pengalamannya, faktor peralatan, ya, faktor skillnya, faktor human errornya, banyak faktor, ya, faktor dasar keilmuan yang dipakai banyak, ya. Jadi itu tadi ya. Oke, next, bang, menganalisa batu tuh susah nggak sih? Kata temen gua, ngapain di lab? Gue juga bisa, ini batu asli. Ya udah, lu kasih ke temen lu aja, suruh dia tuh, ya, suruh dia inilah, atau enggak sekali-sekali ajak dia ke lab. Karena kan kalau di lab gini ya, jadi ada orang ahli batu nih yang suka jumawa mengatakan, ini lab payah banget, batu gini aja dia salah. Yang dia nggak sadar adalah lab atau gemolog harus menguasai seluruh jenis batu permata. Sedangkan dia mungkin hanya menguasai satu jenis. Ketika menguasai satu jenis merasa tidak pernah salah. Tapi ketika dia dihadapkan dengan banyak jenis batu, tentunya pasti ya nggak semudah itu. Walaupun gue tahu ini bukan pembenaran ya, karena memang ini kewajiban gue dibayarkan untuk meneliti batu, gue sekolah untuk menguasai batu, ya kan. Next, ini juga gue suka ada pertanyaan nih, bang, apakah batu akik bisa berproses? Gue yakin banyak penonton gue yang meyakini atau mengatakan, gue saksikan sendiri batu itu berubah, digosok, dipakai, berubah segala macam. Sepengalaman gue, sedikit sekali literatur yang mengatakan bahwa batu berproses. Bahkan gue belum pernah ketemu dengan alami gitu ya, kayak misalnya bacaan bisa berproses tanpa ada apapun karena berpori-pori sehingga jadi lebih jernih selama dipakai. Gue meragukan sama sekali. Tapi gue nggak bisa jawab sama sekali nggak ya. Tapi gue meragukan. Next, bang, apakah lab menjamin hasilnya? Kan di belakang ada tuh kata-kata lab nggak bertanggung jawab. Ini salah ya. Namanya lab pasti menjamin hasil yang dikeluarkannya. Ya, kalau lo baca artinya di bahasa Inggris belakang, bukan itu poinnya. Oke, nanti aja, gue udah cukup malam, pertanyaan udah banyak. Nanti aja kita buat edisi sendiri untuk itu ya. Udah cukup ya, menurut gue itu aja dulu, sampai di sini aja. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan juga seputar ini, jangan lupa buat ikutan komentar, tanya aja, ntar kita bahas lanjutannya. Oke, so thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.